92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk. Aduh, semakin seru ya ladies. Gak kerasa ya. Bener udah mau sesi 4 lagi loh, luar biasa sekali. Masih ada Elke ladies dan juga ada produser kami Ricky Hans, Mas Hendar, Mbak Inoy juga nih ya di Ladies Talk ya. Masih ngobrolin tentang inilah kericuhan rumah tangga. Rumah tangga ada palsu atau nyata? Iya. Jadi tapi kalau ada gesekan, semakin ada banyak gesekan, justru itu semakin berkembang ya, Mbak Inoy sama Mas Hendar ya. Kami percaya bahwa rumah tangga yang normal pasti ada gesekan. Karena kan kita dua pribadi yang berbeda ya, laki perempuan itu sangat berbeda. Jadi saya sangat setuju pada saat ada sebuah ketidaksepakatan dalam rumah tangga, itu jangan hindari pertengkaran. Tapi diselesaikan. Tapi kalau ketawa Anda. Itu ada pertanyaan Saiton. Gesekan apa katanya? Gimana? Ada pertanyaan Saiton, gesekan apa, Mbak Inoy? Oh, gesekan di dalam rumah tangga. Misalnya nih malam-malam saya digesek-gesek sama Mas Hendar gitu ya. Punggungnya. Nah, Mas Hendar ini satu hal yang mungkin perlu juga ya, bukan cuma masalah ego, tapi memahami love language, bahasa kasih. Itu sangat penting. Sangat. Saya juga setuju. Karena gini, ada hal-hal Mas Hendar itu sampai detik ini yang saya alami, Mas Hendar itu tidak pernah minta maaf secara verbal. Dari pacaran, kalau dia salah ataupun dia melakukan hal yang nyebelin, kebalikan dengan Inoy, aku orang yang sangat mudah untuk minta maaf jika merasa bersalah. Tapi saya akan sangat keras kepala pada saat saya ngerasa saya benar. Nah, apa yang terjadi, saya tidak pernah mempermasalahkan permintaan maaf secara verbal, karena saya tahu itu bukan Mas Hendar banget, lebay-lebayan, I love you, aku minta maaf ya, apa, enggak banget. Tapi bahasa kasih dia adalah dengan dia memberikan sentuhan kepada saya, dalam arti sentuhan ini misalnya hanya sekedar dia memeluk saya atau ngusep-ngusep kepala saya, atau dia mulai sender-senderin saya tahu dia minta maaf. Betul. Tiba-tiba duduk di sebelah gitu kan ya. Dan buat saya it's okay, ya udah, nggak usah diperpanjang. Oh, kamu nggak minta maaf kan? Nggak lebay-lebay gitu juga gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang seringkali karena di film-film itu harus kamu mau nggak maafin saya dengan bunga, itu teh seakan-akan harus terjadi seperti itu, kan enggak ya? Iya, buat saya juga memang yang penting itu adalah bunga bank sih. Enggak benar. Ini Fang ketawa. Kenapa coba? Fang ketawa tuh waktu Inai bilang nggak perlu lebay-lebayan, kita minta maaf itu harus selalu minta maaf. Iya. Iya. Enggak. Cuman pengen ketawanya gini Mas ya. Saya juga tahu suami saya itu bukan orang yang lebay ya, nggak lebay kayak gitu. Cuman teh kadang ya Mbak Inoy, namanya cewek ya, pengen aja gitu kayak dikasih surprise apa teh. Kadang-kadang saya suka ngomong, surprise gitu ya, maksudnya ulang tahun, kadang nggak harus kasih hadiah, enggak. Cuman kadang-kadang namanya cewek suka pengen ya. Jadi saya suka mengibaratkan, udah aja tupi gehu dipitain juga gua mah nggak apa-apa sih. Ada gitu Mbak. Aku jadi kebayang bahwa bahasa kasih itu kan nggak cuma sentuhan. Bahasa kasih itu ada banyak. Nah, suami daripada Fang dengan keluh ataupun kata-kata gehu aja dipitain, seharusnya dia tahu bahwa bahasa kasihmu itu pemberian, sebuah present, sebuah hadiah. Nah, nggak ada salahnya kita mengingatkan dia seperti itu, nggak ada salahnya. Tinggal apakah pasangan kita merespon itu dan tahu bahwa itu bahasa kasih pasangan kita, bener nggak? Nah, kalau dia tetap nggak lakuin gimana ta? Ya dunia belum kiamat, Titin. Betul. Buat saya nggak apa-apa. Aku berharga di mata Allah, dan buat Inoy yang bisa memberikan kepuasan tetap kembali di dalam diri saya. Mas Hendar nggak minta maaf, it's okay, nggak apa-apa, itu masalah kamu dengan Tuhan. Ini urusanku dengan Tuhan, aku nggak mau keganggu hatiku itu dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu gitu.
Iya. Bertobat, Ci. Aku bilang juga pesan sendiri. Pesan sendiri, kasih tahu dia tinggal ngambil. Udah nggak gehu, sekarang mah cireng. Ganti. Tapi balik lagi ya, kita mungkin sobat-sobat maestro ada yang nggak tahu ngikutin dari depan acara ini ya. Kita kan nih pasangan yang bisa dibilang nggak biasa lah. Saya sudah nggak aktif, yang bekerja Inoy, ya. Nah, pasti mungkin jarang ya anak-anak, kalau lihat anak-anak muda sekarang, kalau dari kita suka lihat ketemu sharing itu rasanya aneh, apa sih yang kurang dari mereka? Secara ekonomi rata-rata yang kami temui itu bagus gitu loh ya, secara ekonomi, tapi ya itu kadang-kadang mereka curhatnya itu receh-receh semua gitu, yang bikin jadi gede gitu, padahal tidak esensi banget gitu. Betul, justru itu mungkin yang sering terjadi terus-terusan dan akhirnya dipendem-pendem terus, akhirnya jadi buang waktu gitu, apa gimana ya? Iya, jadi ternyata misalnya nih, aku nggak suka sama Mas Hendar, aku takut kalau aku ungkapkan itu akan jadi pertengkaran. Nah, padahal waktu itu aku simpan, aku sedang memendam itu di alam bawah sadarku yang menjadi sebuah trigger alasan untuk aku melakukan penyelewengan. Atau aku mulai melakukan ketidakhormatan terhadap pasanganku. Ini serem banget berarti ya. Tadi ngomong-ngomong soal si receh ya, kalau di matanya Mas Hendar sama Mbak Inoy, recehnya tuh apa coba yang sekarang lagi berjamur? Ekonomi yang dipermasalahkan. Sudah jelas memang ekonomi utama. Uang itu utama untuk rumah tangga kita. Tapi kondisinya suamimu sudah di PHK, nggak punya pekerjaan, dan kita sebagai istri misalnya yang bisa diberi kesempatan sama Tuhan bekerja, udah. Itu kan untuk kebaikan rumah tangga kita. Kenapa mesti harus, kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Saya yakin banget salah satu pemicunya itu adalah ketidakbersyukuran, kok bahasaku gak enak sih? Kurangnya bersyukur, kurangnya mengucap syukur tentang kondisi bahwa kita masih bisa loh bayar tagihan-tagihan meskipun itu mungkin datang dari satu pintu. Apakah saya nggak pengen suatu saat itu berhenti bekerja, lalu kemudian hanya dapat uang dari Mas Hendar? Siapa yang nggak pengen? Pengen. Tapi waktu itu saya tuntut dari pasangan saya dan dia tidak bisa memenuhi, saya mulai terjadi kekecewaan dan saya mulai menyalahkan. Tapi banyak loh orang sekarang kayak gitu. Iya, karena buat saya kembali kepada pembicaraan kita di awal bahwa intinya kita berumah tangga apa sih? Pasangan suami dan istri membangun sebuah rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, dan nomor satu adalah apa? Dua-duanya happy, dua-duanya bahagia. Kenapa nggak kita mulai melihat pasangan kita untuk menyenangkan dia, Mas Hendar melihat Inoy untuk menyenangkan Inoy. Kita saling menyenangkan satu dengan lain tanpa mempedulikan keinginan ataupun kebutuhan kita yang ditonjolkan lebih dahulu. Kan betul. Itu lebih kepada pengen lebih dahulu diutamakan gitu. Kenapa saling mengutamakan lebih dahulu gitu. Betul. Masalahnya adalah seringkali membandingkan hidup rumah tangga kita, pasangan kita dengan pasangan yang ada di sosial media atau teman-teman kita di tempat lain. Padahal sebetulnya kalau kita mau lebih dalam, meskipun mereka secara ekonomi cukup besar, permasalahan mereka beda lagi loh, bukan masalah ekonomi loh. Sedangkan rumah tangga kan nggak serta-merta cuman dari sisi ekonomi, ada segi yang lain-lainnya gitu loh. Mas Hendar menyebutnya apa? Manajemen rumah tangga ya? Iya. Manajemen rumah tangga gimana? Jadi aneh juga kita ketemu pasangan-pasangan muda yang mau merit nih, udah janjian nanti uang kamu ya, uangku. Itu kan udah ngeri banget kalau menurut kita ya. Belum merit aja udah gitu. Yes, betul.
Dan kecurigaan-kecurigaan tuh kayak nggak diungkapin, malahan dipupuk, dipelihara, dibiarin gitu kan, akhirnya merambat kemana-mana gitu ya. Ngeri. Iya betul, Titin. Saya ingat satu hal dasar prinsip kebenaran, rumah tangga tidak akan mungkin mulus terus, nggak ada masalah dalam hidupnya sampai maut memisahkan. Bohong buat saya. Karena masih selalu pasti ada friksi ataupun ketidakcocokan. Meskipun besar atau kecil beda urusan, tapi pasti ada gesekan. Tapi kalau di dalamnya masih ada trust dan komitmen, buat saya pertengkaran seperti apa, perselingkuhan seperti apa, pasti akan masih bisa diselamatkan. Selama kedua belah pihak masih memandang maligai rumah tangga itu adanya trust dan komitmen. Artinya dia masih trust terhadap pasangannya, bahwa dia bisa menerima dan bisa memaafkan. Yang kedua adalah komitmen tentang mempertahankan rumah tangga itu. Tapi jika salah satu pasangan sudah tidak memiliki trust dan komitmen, buat saya lebih baik buyar, seriously. Gini, masalahnya kan kalau orang Kristen kan nggak boleh cerai. Betul, firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi ada kalimat selanjutnya adalah jika boleh bercerai asal perjinahan gitu ya. Apa sih bahasanya? Aku nggak terlalu hafal. Tapi intinya adalah gini, perceraian itu tidak boleh. Musa mengizinkan karena tegar tengkuknya bangsa Israel karena minta diokein tuh perceraian. Oke lah, akhirnya perceraian terjadi. Tapi di perjanjian baru dikatakan bahwa perceraian itu nggak boleh, maut yang memisahkan. Tapi di Korintus dikatakan bahwa jika terjadi perjinahan. Artinya apa? Perjinahan itu bisa dari pikiran, bisa dari perbuatan, atau spiritual. Nah, itu boleh loh bercerai. Pertanyaannya adalah, kapan kita memutuskan untuk keluar? Saya harus katakan bahwa rumah tangga kita di dalam kekristenan itu nggak ada jalan keluar. Kalau kamu sudah masuk di dalam sebuah rumah tangga kekristenan, nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya harus di dalam situ. Nggak ada itu jalan keluar yang lain. Artinya di sana harus ada effort untuk tetap mempertahankan komitmen tersebut. Tapi jika komitmen itu tidak ada, ya perlu orang ketiga ya, untuk memberikan satu insight ataupun masukan yang benar gitu. Iya benar, nggak ada jalan keluarnya dari di dalam ya Mbak Inoy. Ini pas banget tadi Citin sebelum kita on air baca buku tentang ini nih. Ya benar nggak Citin? Iya. Dia bacain buku tentang ini nih. Wah, luar biasa. Tadi saya baca buku, terus kalimat pertamanya, rancangan Tuhan yang begitu hebat atas pernikahan juga dapat terasa sebagai kutukan terbesar. Maksudnya tuh cuma boleh dipisahkan oleh kematian aja, gitu. Benar. Dan itu benar-benar tadi ditebelin juga sama Mbak Inoy bilang kalau ada masalah ya jalan keluarnya ada di dalam. Jangan justru cari keluar, teman-teman. Yang sekarang itu yang terjadi adalah carinya keluar, jalan keluarnya gitu kan. Wah. Tadi yang dari laki-laki pengen tahu deh. Cipang tadi ngomong apa Cipang? Tadi ya kenapa Cipang? Yang tadi kata saya jadi lupa. Yang tadi kata Mbak Inoy yang maksudnya ada yang ini uangku, ini uangmu gitu kan. Jadi sebelum kawin teh udah ada pemisahan lah atau apa. Saya rasa itu mungkin ya itu juga dipengaruhi sama pihak orang tua. Maksudnya udah pernikahan orang tua tuh nggak boleh ikut campur ya. Itu efek banget gitu. Nah tadi yang kata Mbak Inoy, jalan keluarnya itu cuma ada di dalam situ. Di dalam situ pun berarti antara suami dan istri tanpa ada orang luar sekalipun itu orang tua. Intervensi ya. Jadi sebetulnya situasinya kalau menurut saya yang dari pengalaman kita, ada beberapa pernikahan yang mungkin didasarkan dari pengalaman masing-masing background keluarga, dari bisnis dan lain sebagainya, terjadi prenup ataupun perjanjian pranikah. Buat Inoy, itu it's only a paper. It's fine. Important things adalah motif kita di dalam menandatangani itu seperti apa terhadap pasangan kita.
Jadi selama itu hanya paper, tapi hati kita waktu pelaksanaannya, uang itu tetap uangnya Mas Hendar menjadi uangnya Inoy, uangnya Inoy menjadi Mas Hendar, punya Mas Hendar, dan itu tidak menjadi masalah, nggak masalah meskipun ada perjanjian pranikah. Tapi kalau perjanjian pranikah itu akhirnya memicu sebuah hal-hal yang tidak dewasa di dalam menyikapinya, itu akan terjadi pertengkaran. Jadi kembali kepada pribadi si suami istri sendiri, memandang rumah tangganya, culture-nya mau dibikin seperti apa. Ya. Karena belum tentu culture orang tua kita, itu kita adopsi. Ya, benar. Iya, benar, setuju. Iya, benar kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih, mumpung masih nyambung tentang orang tua ya, Mbak Inoy sama Mas Hendar. Ini juga menarik nih, kan ada single parent, ada mungkin orang tuanya dulu, ya entah kalau nggak ditinggal mati, mungkin karena ada perceraian, atau mungkin ada anak yang kayak semacam apa ya, ya hasil hubungan yang tidak direstui. Nah itu akan ngebawa ke pernikahan gitu nggak sih Mbak Inoy? Sejujurnya Ricky, pasti ada dampak. Besar ataupun kecil ada dampak. Permasalahannya adalah pada saat orang ini ataupun pasangannya menyadari situasi itu, dia bisa menolong pasangannya tersebut untuk keluar dari masa lalunya dan memasuki hidup hari ini dan ke depan bersama-sama. Saya rasa di situ rumah tangga itu masih tetap bisa berjalan dengan sehat. Karena tidak serta-merta anak yang datang dari keluarga broken home itu selamanya broken home, enggak loh. Saya bisa buktikan bahwa ada anak-anak yang yatim piatu, lalu kemudian rumah tangganya terus jadi tidak bahagia, enggak juga loh. Ada yang datang dari keluarga yang bahagia, keluarganya broken home, bisa juga loh. Artinya di sini, seperti yang tadi saya bilang, masa lalu mempengaruhi, yes, tapi waktu dia secure dan sehat jasmaninya, jiwanya, rohnya, saya yakin pasangan tersebut akan bisa memasuki sebuah rumah tangga yang sehat juga, meskipun berat di awal, backgroundnya macam-macam. Tapi ini suara burung mengganggu banget ya, burungnya Mas Hendar. Mas, burungnya Mas Hendar diberhentiin dong, Mas. sorry, rumah saya ini kebun binatang gitu ya. agak sedikit keganggu. Tapi kembali. Jadi gini, Rick. Tidak serta-merta masa lalu itu selamanya sampai mati itu pasangan itu akan selalu suffer. Kedua belah pihak harus menyadari kelemahan itu dan juga saling menguatkan ya Mas Hendar ya. Yes. Jadi jangan patah semangat jika di luar sana ada pasangan-pasangan yang mungkin merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua di masa lalu. Kalian masih bisa dapetin kasih sayang itu di dalam Tuhan dan pasangan kalian. Dan pasangannya harus tolong benar-benar juga bisa mensupport untuk bisa ada forgiveness, ada penerimaan, tapi juga ketegasan di dalamnya. Karena ada kadang-kadang alasan-alasan itu dipakai untuk pembenaran dia melakukan hal yang nggak benar gitu loh, Rik. Ya. Nah, pasangannya kan kudu tegas untuk menggrab kepada track yang benar. Kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa begini, gini. Kan aku kayak gini karena aku kurang kasih sayang dulu sama orang tua. Aku memberikan kasih sayang ini cukup. Artinya begini, ada kedua belah pihak dari angka 1 sampai 10 yang dua-duanya punya effort mendekati ke hal yang paling sempurnanya di rumah tangga mereka gitu. Moga-moga menjawab ya, Rik. Oke. Tapi kalau misalnya gini, Mbak, pada akhirnya si rumah tangga ini akhirnya jatuh, katakanlah gitu ya, itu buat bangkitinnya gimana ya? Tadi, selama ada trust dan komitmen, menurut saya masih bisa diperbaiki. Jadi, tapi kalau ada yang hilang, kalau trustnya hilang, katakanlah gitu. Trustnya hilang, masih ada komitmen nggak? Mau mempertahankan rumah tangga itu? Kalau hampir dua-duanya, katakanlah trustnya hilang, terus komitmennya kayak udah goyang gitu. Apakah tetap? Pertanyaan lagi lebih dalam lagi. Bagaimana begitu yakin bahwa komitmennya itu sudah hampir tinggal 50%? Trustnya udah nggak ada. Betul-betul seperti itu kah? Buat Tapi Mbak, kalau aku ya, kalau kita konsultasinya sama Mbak Ina memang masuk akal sih, bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya si orang ini konsultasinya sama temennya, Ricky, kembali kepada
kedua belah pihak yang tadi Inoy bilang bahwa rumah tangga itu penyelesaiannya ada di dalam rumah tangga itu. Buat saya, nomor satu yang paling penting adalah salah satu pasangan masih memiliki trust nggak untuk menolong pasangannya. Oke. Jika itu masih ada, memang ada effort lebih dari salah satu pasangan yang masih memiliki trust tadi untuk merangkul. Saya tetap percaya ya, seberat apa-apa, sekeras apapun batu, pada saat itu ditetesin air kasih, air berkat, air ucapan syukur, air apa juga akan leleh kok gitu. Jadi dalam hal ini jangan give up. Artinya jangan mudah menyerah, karena pada saat kita benar-benar berteriak pada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kelegaan, pasti ada jalan keluar. Saya tidak percaya bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu bisa dihancurkan manusia, kecuali manusia itu memang mau sengaja menghancurkannya loh. Nah, itu setuju, betul. Benar. Oke, baiklah Sobat Maestro, itu tadi perbincangan kita hari ini. Sekali lagi thank you Mbak Inoy, Mas Sender, terima kasih banyak. Ya, dan jangan lupa acara ini bisa ditonton di Maestro Radio Bandung YouTube channel dan didengerin di 92,5 Maestro FM Bandung. Oke, thank you ladies. Oh, Spotify Maestro Radio Bandung. Ya, jangan lupa juga bisa didengerin di sana. Oke, thank you ladies. Terima kasih Elke, Thank you Pak Prot. Terima kasih semuanya, Mbak Inoy. Terima kasih dan terima kasih Sobat Maestro. Dadah. Bye.